Oke, sobat-sobat. Jadi di sini saya menggunakan spoon seperti ini untuk di bagian perangkatnya. Jadi di sini tinggal saya tancapkan. Jadi sangat mudah. Nah, seperti ini. Terus untuk di bagian input. Jadi untuk ground saya hanya mengambil ground khusus di bagian inputnya. Tidak menggunakan ground dari CT. Seperti ini. Ground saya belajarkan. Oke, jadi seperti ini. Hanya menggunakan ground dari input, tidak menggunakan ground dari CT. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya coba untuk membuat video untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Jadi hari ini saya masih ditemani oleh Bang Andi, lagi mengerjakan power, yaitu power apa tuh Bang Andi? Power N9000. Apa channel? Ini 4 channel, transistornya sebanyak 6 set 6 set per mono. mono. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi Bang Andi kita lagi mengerjakan sebuah amplifier atau power yang merakit dari awal. Jadi di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Jadi sebelum saya berbagi dengan sahabat-sahabat selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari yang kesekian kalinya, mudah-mudahan amal puasa sahabat-sahabat bisa diterima sesuai dengan amal perbuatan sahabat-sahabat. Yang tidak puasa silakan merokok dan ngopi. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit. Dalam satu heatsink ini saya buat stereo. Nah, kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, bagaimana untuk di bagian jalur memisahkan antara basis kolektor dan emitornya. Jadi di sini seperti biasa, untuk di bagian emitor tetap jalur emitor, untuk di bagian kolektor tetap di bagian kolektor. Yang jelas di sini untuk yang kita pisahkan antara transistor A dengan C itu harus kita potong. Semisal sahabat menggunakan 3 set, 1, 2, 3, potong. Terus C-nya juga 3, 1, 2, 3 juga dipotong. Ini A, A. Ini satu jalur tegangan A karena tegangannya min. Sementara C, ini C, antara min dengan plus tidak terhubung, jadi di sini saya potong. Jadi antara basis A dengan basis B itu tidak ketemu. Jadi sama-sama dipotong, dipisah. Jadi jalurnya seperti ini. Jadi ini untuk basis yang tegangan ialah transistornya yang A, sementara yang warna merah ini jalur basis yaitu tegangan C atau khususnya di bagian plus. Demikian juga untuk di bagian sebelahnya juga sama, terpisah. A dengan C tetap terpisah. Jaluran A untuk di bagian jalurnya terpotong. Terus untuk di bagian jalur emitornya juga terpotong. Mungkin sahabat kelihatan potongannya ini. Jadi ini yang L, ini yang R. Jadi untuk antara basis C dengan basis A itu tetap harus terpotong. Jadi seperti ini. Kalau untuk di bagian jalur kolektornya ini sama. Jadi yang ini ialah di bagian tegangan min yang tertuju ke transistor yang A. Sementara yang ada kabel merah kiri dan kanan ini untuk jalur tegangan plus yang menuju ke transistor, yaitu kodenya diawali oleh C. Jadi seperti itu untuk pemasangan atau pembuatan sebuah power yang menggunakan satu heatsink seperti ini, satu deretan. Terkecuali sahabat-sahabat menggunakan heatsink yang sedikit lebih lebar, bisa dipasang atas dan bawah. Itu cara kerjanya beda lagi. Tapi kalau ini masing-masing harus dipotong, ya, supaya tidak saling terhubung. Terkecuali di bagian tegangan, misalnya di bawahnya air kapur ini ada potongannya, maka di sini ada dua jalur untuk mensuplai tegangan dari tegangan plus yang masuk ke bagian transistor. Terus di sini saya pasangi fuse sebagai pengaman. Cuman dibuat seperti ini. Kalau salah satu fuse ada yang putus, otomatis kiri kanan langsung serak. Tapi kalau dipasangi fuse kiri kanan itu salah satu putus, yang satunya tetap aman. Tapi kalau seperti ini tetap salah satunya yang serak, satunya tetap aman. Jadi seperti ini untuk cara kerja sebuah power di bagian transistornya. Sementara untuk di bagian kit menggunakan kit platinum, yaitu Super OCR Draper, yaitu kalau tidak salah DNS 096.
096 seperti ini. Jadi ada 2 buah seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, ya seperti itulah cara kerja sebuah amplifier atau power yang sudah saya buat. Terus untuk di bagian jumlah transistor, karena sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat, karena ini menggunakan trafo kurang lebih 10 ampere untuk di bagian trafonya. Terus untuk di bagian voltase di sini menggunakan kurang lebih 30 volt. Kurang lebih 40 volt. Karena di sini menggunakan 10 ampere dengan voltase PAC-nya 40 volt. Jadi idealnya sebuah transistor di sini 3 set per mono. Jadi 3 set, 3 set. Jadi semuanya adalah 6 set. Jadi kalau sahabat-sahabat hajar menggunakan 8 set, otomatis kiri kanan menjadi 16 set. Yang jadi masalah di bagian trafonya panas, tapi untuk di bagian transistornya enteng. Justru tenaganya tidak ada, karena ampere dengan jumlah transistor juga tidak sesuai. Alhasilnya ya ini enteng-enteng aja, tidak panas. Tapi yang panas tetap ke bagian trafonya, karena transistornya terlalu ramai. Jadi enteng untuk suplai 40 ampere tidak panas, tapi yang jadi masalah nanti di bagian trafonya yang cepat panas. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kok belum sampai 2 lagu heatsingnya sudah panas? Itu biasanya kebanyakan kebesaran trafo atau voltase sedikit di bagian ini, atau bisa jadi menggunakan heatsing yang tipis, kurang lebih 1 mili. Biasanya seperti itu yang sering terjadi buat sahabat-sahabat. Jadi seperti ini cara kerja sebuah amplifier pasaran yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini untuk kemampuan sebuah amplifier atau power sejenis ini, jadi kalau untuk rumah tangga ya bolehlah sahabat pakai menggunakan speaker 15, 2 kiri 2 kanan yang wattnya 500 atau 600 watt. Itu bisa digunakan untuk speaker yang lokal lah istilahnya, karena trafonya ini tidak terlalu besar. Tapi idealnya di sini untuk sebuah amplifier ini menggunakan speaker 12 in, 2 kiri 2 kanan, ini sangat mantap. Jadi kalau untuk di bagian tampilan amplifiernya atau powernya seperti ini. Jadi untuk tampilan atau desainnya sudah sangat mantap, hampir sama dengan power, tapi sudah dilengkapi tune, ada mic, ada lain-lain lah pokoknya. Terus di bagian belakangnya seperti ini. Ya. Karena amplifier ini sebelum datang ke tempat saya memang sudah dikerjakan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Saya hanya kebagian untuk mengupdate aja, mengupdate sebuah amplifier ini. Jadi di sini untuk kit aslinya sudah dipotong oleh sahabat-sahabat kita yang lebih dahulu mengerjakan ini. Cuman datang ke tempat saya posisinya ada masalah, suaranya menimbulkan dengung, terus suaranya tidak normal dan cepat panas. Terus di sini juga kemarin dipasangi volume. Ini ada satu lubang di sini. Udah saya lepas, dipasangi volume, saya tidak tahu juga untuk tujuannya. Jadi ini barangnya. Nah, ini saya lepas, tidak saya gunakan untuk di bagian potensio volume ini. Karena kalau saya perhatikan di sini di paralel seperti ini. Jadi untuk di bagian elko di sini tetap elko bawaannya di sini menggunakan 4 buah, sangat pas sekali untuk di bagian elko. Terus kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, saya menggunakan trafo 10 ampere voltase 47, berapa elko yang pas saya gunakan dan berapa volt? Jadi kalau sahabat-sahabat menggunakan trafo seperti ini kurang lebih 10 ampere dengan voltase 40 volt. Jadi di sini boleh sahabat menggunakan yang voltasenya 63 volt atau 80 volt sampai 100. Jadi jangan yang 50 volt. Jadi usahakan ada elko yang ukuran voltasenya 63 volt dan 80 volt dan 100 volt, itu boleh. Kalau untuk jumlah boleh sahabat pasang 4, boleh sahabat pasang 2, boleh sahabat pasang 6, boleh. 8 boleh, Bang, boleh. Cuman terlalu banyak, tidak sesuai dengan tegangan dan dengan ampernya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, seperti itulah jawaban saya untuk di bagian power yang sudah saya tangani ini. Jadi kalau untuk penampilan sebuah amplifier ini di sini sudah lengkap. Ada mic-nya, ada lampu levelnya, ada echo-nya, ada USB-nya, cuman belum ada di sini ialah Bluetooth.
yang belum ada. Yang lainnya sudah lengkap. Jadi kalau untuk rumah tangga ini sangat pas sekali sebuah amplifier seperti ini. Ya saya tidak tahu juga dulu awalnya gara-gara dimodif oleh sahabat kita di luar sana, permasalahannya apa ya saya kurang tahu juga. Yang jelas datang ke tempat saya dalam posisi sudah dimodif. Oke sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sebuah amplifier khusus rumah tangga untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.